Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat berhijrah, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita bukan bantuin dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channelku. Kali ini kita akan bahas salah satu tokoh yang sangat inspiratif. Tokoh siapakah itu? So, tidak usah lama-lama. Happy watching. Yaps, Florence Nightingale. Nanti kita sebutnya Florence gitu aja ya, biar lebih mudah. Nah, Florence ini merupakan seorang pelopor dalam dunia perawat, seorang penulis dan juga ahli statistik. Ia lahir di Firenze, Italia pada 12 Mei tahun 1820. Nah, nama depannya Florence itu merujuk pada tempat kota ia dilahirkan, yaitu Firenze dalam bahasa Italia atau Florence dalam bahasa Inggris. Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang cukup berada, di mana ayahnya William Nightingale itu adalah seorang tuan tanah dan juga dia ini memiliki saudara bernama Parthenope. Sementara ibunya itu merupakan keturunan ningrat dan Nightingale sendiri itu adalah keluarga yang cukup terpandang. Semasa kecil mereka ini tinggal di Lea Hurst, sebuah rumah mewah dan juga megah milik ayahnya. Ketika masa remaja, Parthenope dan juga Florence ini menunjukkan perilaku yang sangat kontras sekali. Nah, kalau Parthenope ini suka bersenang-senang karena keluarganya sendiri kan berasal dari keluarga yang berada ya. Ia menghabiskan pendidikannya dengan mudah, dengan bersenang-senang, pokoknya segala hal mudah lah, dan juga dia ini benar-benar menikmatinya. Tapi tidak dengan Florence, dia justru lebih sering keluar rumah untuk membantu warga sekitar yang membutuhkan. Florence juga memperoleh pendidikan dalam matematika, di mana di dalam pendidikan ini dia ini memperoleh pendidikan statistik yang saat itu pendidikan ini jarang sekali diterima oleh perempuan. Namun pendidikan inilah yang nantinya justru menjadi fondasi utama Florence dalam menangani kesehatan di masyarakat. Pada tahun 1846 dia ini berkunjung ke Kaiserswerth di Jerman. Dia mengunjungi rumah sakit pionir yang dikelola oleh pendeta Theodor Plätner dan juga istrinya, serta yang dikelola bersama para biarawati Lutheran. Di sana dia melihat kepedulian dan juga cara merawat para biarawati ini kepada pasien, dan hal itulah yang membuat dia ini terpesona dan juga kagum akan komitmen biarawati tersebut kepada para pasien. Hanya di situ ketika dia pulang ke Inggris, dia membawalah itu angan-angan itu bersama dirinya. Sejak saat itulah angan-angan itu merubah hidupnya. Pada saat usianya dewasa, Florence ini banyak sekali menerima lamaran untuk menikah. Namun ia tolak karena dia merasa terpanggil untuk melakukan hal-hal kemanusiaan. Bahkan di tahun 1851 dia ini menerima lamaran dari Richard Moulton Mines yang merupakan seorang penyair dan juga ningrat. Namun yaitu tadi masih ia tolak karena dia ini ingin mengabdikan dirinya dalam dunia keperawatan. Namun sayangnya keinginan itu ditentang oleh ibu dan juga kakaknya, karena pada masa itu di Inggris profesi perawat itu dianggap sebagai profesi yang hina karena berada di tempat yang jorok. Jadi rumah sakit itu dianggap sebagai tempat yang jorok. Bahkan mereka itu rela memanggil dokter itu ke rumah daripada mereka harus ke rumah sakit. Perawat dianggap hina karena satu, perawat ini dianggap sebagai wanita tunasusila atau buntut, bagian dari keluarga tentara miskin yang mengikuti kemana tentara itu pergi. Kedua, perawat dianggap hina karena mereka ini bekerja di sebuah rumah sakit yang menangani pasien-pasien yang berbaju terbuka gitu, sehingga mereka ini dianggap sebagai wanita yang tidak baik gitu. Itulah kenapa pada masa itu perawat itu banyak yang laki-laki daripada perempuan. Juga perawat pada masa itu lebih berfungsi sebagai tukang masak.
Di situ, ayah Florence ini sebenarnya setuju kalau anaknya membaktikan dirinya untuk kegiatan kemanusiaan. Tetapi ia tidak setuju kalau anaknya menjadi perawat di rumah sakit yang dianggapnya sebagai tempat yang menjijikkan. Akhirnya dia pun menyuruh anaknya lah itu untuk pergilah itu ke luar negeri untuk menenangkan dirinya. Di situ, Florence pergi ke Kaiserswerth, Jerman. Ngapain dia di sana? Dia melakukan pelatihan pada biarawati di sana kurang lebih selama 4 bulan. Di situ meskipun di bawah tekanan keluarga ataupun latar belakangnya yang kurang suka dengan keinginannya yang untuk menjadi perawat, tapi di situ dia benar-benar bekerja keras karena memang sudah tekad sekali. Selain di Jerman, dia juga bekerja di rumah sakit orang miskin yang ada di Prancis. Pada tanggal 12 Agustus 1853, Florence kembalilah itu ke Inggris, dan di sana ia kemudian mendapatkan pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil yang ada di Upper Harley Street, London, yang profesi ini dia tekuni sampai Oktober tahun 1854. Ayahnya memberi sekitar 500 pound sterling per tahun. Ini kalau sekarang itu setara dengan 25.000 pound sterling atau sekitar 425 juta untuk kebutuhan sehari-harinya Florence, sehingga ia dapat dengan tenang dan nyaman meniti karirnya. Nah, aja rumah sakit yang ditempati Florence itu awalnya mereka ini menolak pasien selain yang beragama Katolik. Nah, di situ Florence proteslah dan mengajukan permintaan agar semua orang berhak berobat ke rumah sakit tersebut. Akhirnya permintaan tersebut pun dipertimbangkan oleh pihak rumah sakit dan menyetujui permintaan dari Florence. Lalu kapan dia ini mendapatkan julukan sebagai bidadari berlampu? Kita masuk. Semua itu bermula pada tahun 1854 di mana perang Crimea itu terjadi. Nah, buat yang belum tahu, jadi perang Crimea itu adalah pertempuran yang terjadi di semenanjung Crimea. Nah, di situ tentara Inggris bersama dengan tentara Prancis itu berhadapan dengan tentara Rusia. Dan di situ banyak sekali yang gugur dalam pertempuran tersebut. Namun masalahnya adalah bahwa pada saat itu tidak ada perawatan yang memadai terhadap para tentara-tentara yang terluka tersebut. Keadaan memuncak ketika ada seorang wartawan bernama William Russell saat itu yang menuliskan bagaimana keadaan prajurit-prajurit yang gugur, yang terluka. Dan kemudian ada tulisan yang berkata demikian: apakah tidak ada wanita Inggris yang mau mengabdikan dirinya untuk melakukan pekerjaan kemanusiaan yang mulia ini? Di situ hati rakyat Inggris pun tergugahlah oleh tulisan itu. Salah satunya siapa? Ya, Florence. Di situ Florence kemudian menuliskanlah itu surat kepada Menteri Penerangan bernama Sidney Herbert, dan di situ dia berniat untuk menjadi sukarelawan. Pada pertemuannya dengan Sidney Herbert, Florence merupakan satu-satunya wanita yang mendaftarkan diri. Di Crimea sendiri, para prajurit mati itu bukan karena terkena peluru atau bom, tetapi karena kurangnya perawatan. Bahkan jumlah perawat pria pun saat itu kurang memadai. Disitulah Florence diminta untuk memimpin para gadis-gadis untuk menjadi sukarelawan, dan Florence pun menyanggupinya di situ. Pada tanggal 21 Oktober 1854, Florence bersama 38 gadis lainnya, mereka ini dilatih itu oleh Florence dan juga termasuk bibinya yaitu May Smith. Mereka mulai berangkatlah itu ke Turki dengan menumpang sebuah kapal. Singkatnya, pada bulan November tahun 1854 mereka tibalah itu di rumah sakit pinggir pantai di Scutari. Tapi apa yang mereka lihat ketika sampai sungguh-sungguh di luar dugaan. Sesuatu yang mereka lihat yang sangat mengerikan dan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
ruangan yang penuh dan sesak, kemudian prajurit-prajurit yang terluka, bahkan banyak prajurit yang bergelimangan di luar, sampai mereka ini tidak ada tempat berteduh atau tidak ada yang merawat juga, membuat para sukarelawan yang datang ini mereka merasa cemas, panik, jiwa mereka terguncang, bahkan mereka tidak bisa langsung bekerja pada saat itu saking terguncangnya. Dokter-dokter bekerja cepat pada saat proses pembedahan. Mereka memotong tangan, kaki, dan mengamputasi apapun yang sekiranya membahayakan pasien. Dan potongan-potongan itu langsung dibuang begitu saja, digeletakkan di luar jendela, dan akibatnya potongan-potongan tersebut yang menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap, ya kan. Nah, di situ Florence ini setelah proses pembedahan selesai, di situ Florence diajak oleh salah satu kepala rumah sakit bernama Mayor Prince itu untuk mengelilingi rumah sakit tersebut, dan melihat hal tersebut Florence menyanggupilah itu untuk membantu pihak rumah sakit. Florence pun melakukan perubahan-perubahan penting seperti mulai mengatur tempat tidur para pasien, kemudian menyusun tempat tidur untuk yang masih ada di luar, dan kalaupun mereka tidak muat dalam ruang rumah sakit tersebut, mereka yang ada di luar itu setidaknya mereka ini bernaung di bawah pohon, dan juga didirikan tenda lah untuk mereka gitu. Di situ perawatan dimulailah itu dengan sangat teliti, seperti melakukan pergantian perban secara berkala, memberikan obat pada waktunya, kemudian membersihkan lantai rumah sakit. Selain itu juga meja kursi itu ya dibersihkan, baju-baju kotor juga dicuci dengan mengerahkan tenaga bantuan dari penduduk setempat, dan potongan tubuh yang tadinya menumpuk itu mulai dibuang, dibersihkan, dibuang jauh-jauh, dan juga ditanam. Dalam waktu sebulan rumah sakit pun itu mulai berubah, meski baunya tidak langsung hilang begitu saja, tetapi jerit dan juga rintihan dari prajurit itu semakin berkurang. Para sukarelawan ini bekerja tanpa kenal lelah, mereka hilir mudik di bawah pengawasan Florence. Pada malam hari saat perawat lain beristirahat untuk memulihkan diri, di situ Florence menuliskan pengalaman dan juga cita-citanya dalam dunia keperawatan. Tak hanya itu, dia juga mulai menuliskan obat-obat yang ia ketahui. Namun kerja keras Florence tidak berpengaruh begitu banyak terhadap jumlah kematian prajurit. Justru sebaliknya, jumlah kematian prajurit ini justru semakin banyak, bahkan paling banyak dibandingkan rumah sakit lainnya di daerah tersebut. Pada musim dingin pertama Florence berada di sana, sebanyak 4.077 prajurit itu meninggal dunia. Nah, mereka ini meninggal juga diakibatkan seperti sakit tifus, tifoid, kolera, bahkan disentri. Kondisi rumah sakit menjadi sangat fatal karena banyaknya jumlah pasien yang tidak bisa ditampung. Hal itu menimbulkan sistem pembuangan limbah dan juga sirkulasi udara itu memburuk. Akhirnya pada Maret 1855-nya, Komisi Kebersihan Inggris itu memperbaikilah itu sistem pembuangan limbah dan juga sirkulasi udara. Dan itu benar-benar menurunkan jumlah kematian secara drastis. Namun di situ Florence ini tetap yakin bahwa kematian para tentara atau prajurit itu disebabkan karena nutrisi yang mereka makan dan juga berat pekerjaan yang mereka lakukan gitu. Namun ketika dia kembali ke Inggris dan mengumpulkan bukti di hadapan Komisi Kerajaan untuk Kesehatan Tentara Inggris, di situ Florence akhirnya yakin bahwa kematian para prajurit di rumah sakit sebelumnya itu disebabkan karena kondisi rumah sakit yang kotor dan juga memprihatinkan. Sejak saat itulah ia mulai mengkampanyekan kebersihan lingkungan sebagai hal yang utama, dan pentingnya sistem pembuangan limbah dan juga sirkulasi udara yang baik di sebuah rumah sakit.
Pada suatu kali ketika pertempuran dahsyat terjadi di luar kota telah berlalu, seorang bintara melaporkan kepada Florence bahwa terdapat korban dari kedua belah pihak dan jumlah korbannya itu sangat banyak. Di situ Florence kemudian menantikanlah itu rombongan prajurit-prajurit yang terluka. Tapi dilihat pada rombongan yang pertama kok jumlahnya sedikit, katanya banyak gitu. Akhirnya Florence kemudian menanyakanlah itu kepada bintara tersebut kemana korban yang lainnya. Bintara tersebut pun mengatakan bahwa korban lainnya itu akan mereka bawa esok harinya karena hari itu sudah mulai gelap. Di situ Florence pun memaksalah itu bintara tersebut untuk mengantarkannya ke bekas medan pertempuran itu. Florence bermaksud agar segera menolong orang-orang yang terluka tersebut karena takutnya bila mereka ini akan meninggal ketika mereka ini menunggu esok hari, takutnya kehabisan darah gitu. Di situ bintara tersebut sebenarnya kayak enggan-enggan gitu untuk mengantarkan Florence ke bekas medan pertempuran tersebut. Namun di situ Florence mengancam akan melaporkannya kepada Mayor Prince. Bintara tak berkutik lah di situ, akhirnya mengantarkanlah itu Florence ke bekas medan pertempuran. Berangkatlah itu mereka berenam, hanya Florence satu-satunya yang wanita di situ. Sambil membawa lentera untuk menerangi jalan, Florence turut serta dengan bintara tersebut untuk segera menemui prajurit-prajurit yang terluka. Di tengah kegelapan sambil membawa lentera itu di tangannya, dia membaliklah itu dan melihat jasad-jasad mana saja yang mau segera ditangani. Malam itu mereka kembali dengan membawa 15 orang prajurit, 12 prajurit dari Inggris dan 3 prajurit dari Rusia. Semenjak saat itu, setiap terjadi pertempuran malam harinya, Florence ini selalu berkeliling dengan membawa lenteranya. Ia menolong dan mencari prajurit yang kira-kira masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Alhasil dari tindakannya Florence tersebut, banyaklah itu prajurit yang bisa terselamatkan. Dari situ dia mulailah itu dikenal dengan nama Bidadari Berlampu. Selama Perang Crimea, dia mendapatkan nama Bidadari Berlampu. Bahkan pada tahun 1857, Henry Longfellow, seorang penyair, itu menuliskan puisi tentang Florence tersebut. Dalam puisinya yang berjudul Santa Filomena, dia menggambarkan bagaimana perjuangan Florence dalam menjaga para prajurit, merawat para prajurit sendirian dengan membawa lampu miliknya. Ia dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atau dalam bahasa Inggris disebut The Lady with the Lamp atas semua jasanya yang tak pernah kenal lelah dan rasa takut dalam mengumpulkan korban perang pada saat Perang Crimea. Florence kemudian kembali ke Inggris sebagai pahlawan pada 7 Agustus 1857. Semua orang mengenal Florence serta apa yang ia lakukan selama Perang Crimea. Bahkan menurut BBC, Florence ini menjadi salah satu orang yang paling dikenal setelah Ratu Victoria itu sendiri. Florence pindah dari rumah keluarganya yang ada di Middle Clyde, Buckinghamshire, ke hotel yang ada di Burlington di Piccadilly. Namun ia terkena demam yang disebabkan oleh brucellosis atau demam Crimea ketika Perang Crimea sebelumnya. Akhirnya dia pun memalang kamarnya dengan ibu dan juga saudaranya dan jarang meninggalkannya. Pernah di suatu ketika, Florence ini mendapat undangan itu dari Ratu Victoria untuk menghadiri sebuah pertemuan. Di situ dia ingin sangat berperan dalam pendirian Komisi Kerajaan untuk Tentara Inggris. Bersama Sidney Herbert sebagai ketuanya, saat itu Florence ini ditunjuk untuk menulis laporan. Ia bahkan menulis kurang lebih 1000 halaman lebih untuk membuat laporan statistik yang mendetail, dan dia ini menjadi alat implementasi rekomendasinya. Laporan Komisi Kerajaan membuat adanya pemeriksaan terhadap tentara militer dan didirikannya sekolah medis angkatan bersenjata dan sistem rekam medik angkatan bersenjata.
Florence menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan juga kiat-kiat juru rawat, dan ia memberikan penekanan untuk memperhatikan keperluan pasien ataupun penyusunan laporan yang mendetail dalam bentuk statistik sebagai argumentasi perubahan ke arah yang lebih baik di hadapan pemerintahan Inggris. Pada 29 November tahun 1855, ketika ia ini masih di Turki saat itu, publik bertemu dan memberikan pengakuan kepada Florence atas kerja kerasnya pada saat Perang Crimea dulu, yang membuat didirikannya dana Nightingale untuk pelatihan perawat. Di situ Sidney Herbert itu sebagai honorari dana dan juga Adipati Cambridge sebagai ketuanya. Sekembalinya Florence ini ke London, dia ini banyak diundang oleh tokoh-tokoh masyarakat. Nah, badan itu berhasil mengumpulkan dana sebesar 45.000 pound sterling yang digunakan untuk sebagai rasa terima kasihnya kepada Florence atas perannya yang sudah berhasil menyelamatkan banyak nyawa pada saat Perang Crimea dulu. Florence pun menggunakan uang itu untuk menggunakan sekolah perawat khusus wanita. Hal ini ia lakukan karena dia ini ingin mengangkat derajat profesi perawat yang ada di Inggris pada saat itu. Ia ingin bahwa nantinya profesi perawat itu dihargai, kemudian ibu-ibu itu mengizinkan anaknya untuk bersekolah di perawat, dan juga masyarakat akan lain sikapnya kepada orang-orang yang lebih terdidik, terutama dalam profesi perawat itu tadi. Sekolah tersebut dibangun di Rumah Sakit St. Thomas Hospital di London. Nah, pembukaan sekolah itu disambut baiklah itu oleh masyarakat Inggris lainnya. Saat dibuka pada tanggal 9 Juli tahun 1860, berpuluh-puluh gadis mulai mendaftarkan diri. Perjuangan Florence pada saat Perang Crimea itu benar-benar membuat gambaran orang-orang pada profesi perawat itu berubah. Dengan didirikannya sekolah perawat tersebut telah diletakkan dasar baru perawat terdidik dan dimulailah masa baru dalam dunia keperawatan. Kini sekolah tersebut diberi nama Sekolah Perawat dan Kebidanan Florence Nightingale atau Florence Nightingale Nursing and Midwifery, yang merupakan bagian dari Akademi King College London. Sebagai pimpinan sekolah, Florence mengatur sekolah itu dengan sebaik mungkin. Tulisannya tentang dunia keperawatan dan juga cara mengaturnya dijadikan pelajaran dari sekolah tersebut. Ketika tiba anak didik pertamanya Florence ini tamat sekolah dari sekolah Florence itu, banyaklah itu dari mereka berpuluh-puluh gadis yang direkrut oleh rumah sakit yang ada di sekitar sekolah tersebut. Padahal rumah-rumah sakit yang lain itu banyak yang ingin mengambil bagian dari sekolah Florence itu. Perawat lulusan sekolah Florence pertama kali itu mereka bekerja di rumah sakit Liverpool Workhouse Infirmary. Dari situ ia mulailah itu menggalang dana dan juga berkampanye untuk rumah sakit Royal Buckinghamshire di Aylesbury di dekat rumah tempat tinggal keluarganya. Dengan adanya perawat-perawat terdidik, era baru perawat modern pun mulai diterapkan di tempat-tempat tersebut. Dari situ dunia menjadi tergugah dan juga ingin meniru. Banyak dari mereka yang mulai mengirimkan gadis-gadis mereka untuk sekolah di sekolah Florence tersebut untuk dididik. Dari situ ketika mereka ini lulus, mereka diharuskan untuk mendirikan sekolah serupa di negerinya masing-masing. Pada tahun 1860, Florence ini menulis buku tentang catatan keperawatan atau Notes of Nursing yang kurang lebih setebal 136 halaman, dan buku inilah yang menjadi acuan dalam kurikulum di sekolah Florence dan juga sekolah keperawatan lainnya. Tak hanya itu, buku ini juga populer sekali di kalangan awam, bahkan terjual hingga jutaan eksemplar. Di tahun 1861-nya mulai muncul lanjutan dari buku tersebut dengan tambahan bagian perawatan bayi. Peran Florence tak berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 1869, ia dan juga Elizabeth Blackwell ini mendirikan Universitas Medis Wanita. Dan di tahun 1870, seorang perawat terlatih dari Amerika Serikat bernama Linda Richards itu berkonsultasi dengan Florence di Inggris. Dari situ, dia kembali ke Amerika dengan pelatihan dan juga pengetahuan yang lebih memadai lagi. Bahkan
Linda Richard itu mulai mendirikan sekolah perawat dan menjadi pelopor dari perawat yang ada di Amerika Serikat maupun di Jepang. Pada tahun 1882, perawat-perawat lulusan dari sekolah Florence ini mulai tumbuh dan juga berkembang, bahkan tersebar di berbagai rumah sakit seperti Rumah Sakit St. Mary's Hospital, Westminster Hospital, St. Mary Leavenworth Infirmary, Hospital for Incurable Putney, Royal Victoria Hospital Netley, Edinburgh Royal Infirmary, Cumberland Infirmary, Liverpool Royal Infirmary, dan juga di Sydney Hospital di New South Wales, Australia. Di sini orang sakit menjadi pihak yang paling diuntungkan. Selain mereka ini mendapatkan perawatan, angka kematian juga semakin menurun. Buku dan juga pemikiran dari Florence sangat bermanfaat dalam hal ini. Pada tahun 1883, Florence dianugerahi medali Palang Merah Kerajaan atau The Royal Red Cross dari Ratu Victoria. Kemudian pada tahun 1907, di depan ratusan undangan saat itu, dia mendapat penghargaan bintang jasa The Order of Merit, dan Florence saat itu menjadi wanita pertama kali yang mendapatkan bintang jasa tersebut. Dan di tahun 1908-nya dia ini dianugerahkan Honorary Freedom of City dari kota London. Sayangnya Florence menghembuskan nafas terakhirnya ketika berusia 90 tahun tepat pada tanggal 13 Agustus tahun 1910 dan dimakamkan di gereja Saint Margaret yang terletak di East Willow, Inggris. Florence bukan hanya pelopor dalam dunia keperawatan, tapi dia juga memberikan cahaya baru di Inggris pada saat itu, terutama dalam dunia kesehatan. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin ada saran untuk next video kita akan bahas apa, atau mungkin teman-teman ada yang tahu tentang Florence ini, boleh banget tulis aja di kolom komentar di bawah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.